Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudaraku, khususnya Bapak Ibu guru dimanapun saat ini berada. Ketemu lagi dengan saya Mbah Gurarjo di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Tetap dalam acara obrolan santai. Santai-santai saja Bapak Ibu guru, di masa pandemi banyak waktu luang, kita sering WFH, untuk itu kita gunakan untuk ngobrol. Mungkin ada manfaatnya. Begitu Bapak Ibu ya, setuju ya? Daripada kita ngelamun yang bukan-bukan, tukar pengalaman. Kali ini episode ke-9, edisi mengubah soal salah arah menjadi soal yang benar arah. Wah, luar biasa Bapak Ibu, menarik sekali. Nah, saya jelaskan yang salah arah itu bersifat teori dan ilmu pengetahuan bahasa. Jadi mengukur kemampuan teori anak atau ilmu pengetahuan anak tentang bahasa. Nah, yang benar arah sesuai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu supaya anak itu dapat berkomunikasi. Diujinya pun ya diuji bisa ndak anak itu berkomunikasi. Berkomunikasi itu abstrak, diwujudkan dalam 3 bentuk kemampuan. Yang diukur ya 3 bentuk kemampuan, yaitu kemampuan memahami bahasa, kemampuan menggunakan bahasa, dan kemampuan menguasai kaidah bahasa atau memiliki kaidah bahasa atau istilah saya kebahasaan. Baiklah Bapak Ibu, saya doakan semoga Bapak Ibu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan jasmani rohani sehingga bisa beraktivitas masuk. Nah, ini contoh cara mengubah soal salah arah. Contoh cara mengubah soal salah arah menjadi soal benar arah sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Ini tentunya nanti ada kisi-kisinya Pak Ibu. Saya sendiri tidak tahu kisi-kisinya seperti apa ini, kok yang ditanyakan ini. Jadi kemarin juga ada yang menanyakan tentang kisi. Oh iya, kisi-kisi nanti saya jelaskan. Bisa soal menjadi benar itu karena kisi-kisinya Pak Ibu yang jelas. Jadi kisi-kisi itu mengarahkan soal itu menjadi soal yang benar. Nah, nanti penting itu, jangan khawatir. Nah Bapak Ibu, yang saya temui seperti ini. Pokok pikiran pada paragraf pertama adalah pokok pikiran biasanya terdapat pada titik-titik, semua tanpa disertai di media saji. Nah, seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa soal bahasa Indonesia ini ulangan ya Bapak Ibu ya, ulangan akhir semester. Ini ciri-cirinya harus ada media saji. Media saji sebagai tempat berpikir, wahana untuk mengembangkan nalar dan sebagainya. Nah, ternyata soal ini didasarkan dari KD 3.1. KD 3 itu bunyinya begini: menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Nah, menentukan pokok pikiran, kemudian ditanyakan pokok pikiran, pengertiannya. Ini salah arah, bukan pengertiannya Bapak Ibu. Sekali lagi, bukan pengertian pokok pikiran pada paragraf, tempatnya, ciri-cirinya, sifatnya, dan sebagainya, tidak. Pokok pikiran ini panjenengan kuasai ya, panjenengan harus mempunyai pengertian tentang yang dimaksud dengan pokok pikiran itu seperti apa sih dalam teks itu. Nah, supaya panjenengan bisa membuat teks yang baik, begitu maksudnya. Bukan kok pengertian pokok pikirannya yang jenengan ujikan kepada anak. Nah, solusinya seperti apa? Ini maksudnya. Bacalah teks berikut. Ada teks. Pak Kardi seorang petani yang sukses di desanya. Dia mempunyai 10 hektar sawah dan 15 hektar kebun. Pendapatan setiap tahun dari hasil sawah dan kebun tidak kurang dari 800 juta. Dinyatakan dalam angka ini.
Inilah yang dimaksud dengan media saji soal berupa teks, bukan dalam bentuk pantun, bukan dalam bentuk gambar, bukan, tapi bahasa dalam bentuk teks bacaan. Nah, maksudnya ini sebagai alat komunikasi. Ada kabar apa, memuat berita apa di sini. Ini harus diberitakan atau dikabarkan kepada khalayak ramai. Nah, anak diuji kemampuannya mengakses. Anak diuji kemampuannya untuk berkomunikasi dengan bahasa ini loh Bapak Ibu. Tidak pengertian pokok pikiran, tidak. Di dalam teks ini pasti ada pokok pikiran, ya. Sekali lagi panjenengan harus memiliki pengetahuan tentang dalam sebuah teks itu yang pokok pikirannya yang mana itu, monggo panjenengan harus memiliki, tetapi jangan diujikan kepada anak. Nah, soal ini sudah berpuluh-puluh tahun seperti ini ya, dan ini sifatnya merata, tidak hanya terjadi di 1-2 SD, 1-2 kecamatan maupun 1-2 kabupaten, tetapi ini sudah masif pada soal ulangan semester itu, akhir semester mesti seperti ini. Banyak contohnya. Ya tidak 100% seperti ini tidak, tetapi kemarin yang saya amati, yang saya teliti itu sekitar 50% lebih soal-soal itu tanpa media saji. Bahkan saya mendapatkan soal dari Sumatera Selatan, Palembang, karena kebetulan adik saya mengajar di sana dan saya sering ngobrol. Saya minta dikirimi soal-soal akhir semester, bagaimana cara membuatnya, sama, relatif sama. Soal 30 itu yang benar arah itu hanya 10, 8 itu aja. Paham Bapak Ibu? Jadi ini media saji soal, ini bahasa dalam bentuk teks, ini untuk dipahami oleh anak. Tinggal pertanyaannya. Nah, sekarang ada pertanyaan, siapa nama tokoh yang diceritakan pada paragraf di atas? Jadi yang ditanyakan ini nama tokoh. Di sini kan diceritakan siapa nama tokoh. Kalau anak dapat menjawab, berarti anak sudah dapat memahami bahasa dalam bentuk teks, bukan bahasa dalam bentuk gambar, bukan bahasa dalam bentuk pantun. Sekali lagi, berarti ini aspek pemahamannya yang diukur, kemampuan pemahaman anak terhadap bahasa ini. Kalau anak sudah dapat menjawab, yaitu Pak Kardi, berarti sudah terjadi komunikasi, sudah connect. Apa yang dipesankan di sini, apa yang diinformasikan sudah dimiliki oleh anak, sudah dimengerti oleh anak. Artinya sudah dipahami. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah mampu, kemampuannya diuji di sini. Bukan ini, sekali lagi, kalau ini keilmuannya. Inilah yang dimaksud ahli bahasa kemarin, bahwa pembelajaran bahasa di SD sampai tingkat SMU itu cenderung menyampaikan tentang teori dan ilmu bahasa. Ini buktinya, terbukti ketika ada soal. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sebagai orang di lapangan juga merupakan korban dari konsep yang salah, korban dari sistem yang salah. Saya dapat mengatakan itu karena saya ada bukti-bukti dan hasil survei seperti itu. Nah, sing benar kaya apa, yang benar seperti apa? Saya bertanggung jawab untuk meluruskan ini. Walaupun kapasitas saya sebagai guru SD di desa, tapi saya siap. Ini menurut pendapat saya. Sekali lagi, mungkin Bapak Ibu mempunyai pendapat lain, monggo. Sekarang nomor 2 Bapak Ibu. Nah ini. Nah, diambil dari KD 3.2. Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Soal yang ada di lapangan atau yang sering dibuat oleh Bapak Ibu guru dimanapun, ini kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan orang? Pengertiannya. Pengertian. Kalau menanyakan tempat, kita harus menggunakan kata tanya titik-titik, pengertian. Ini Bapak Ibu yang salah arah, tanpa media saji jatuhnya ke teori dan ilmu pengetahuan. Beda dengan ini. Nah, yang ini solusinya Bapak Ibu harus mengubah, harus memberikan media saji di dalam soal.
Ini ya soal terapan. Tadi anak menerapkan terapan ini. Tak yang diuji apa? Pemahaman, kebahasaan atau penggunaan? Kita lihat. Titik-titik nama pamanmu yang berada di Surabaya. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah. Nah, kata tanya, penguasaan kata tanya. Anak dapat menguasai kata tanya enggak? Kata tanya ada berapa? Kalau anak dapat memilih berarti sudah bisa menerapkan. Sudah bisa menerapkan kata tanya masuk kategori kebahasaan. Jadi artinya anak sudah menguasai kaidah bahasa. Ya, kata tanya, kata dasar, kata depan, huruf besar, tanda baca, semua masuk ranah kaidah bahasa. Kalau kaidah-kaidah itu sudah dimiliki, sudah dikuasai, berarti anak sudah bisa berbahasa dengan baik. Begitu Ibu ya. Jadi ini ranahnya ranah kaidah bahasa yang diuji. Jangan pengertiannya, sekali lagi jangan pengertiannya. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Saya cuma mempelajari, memahami apa yang dimaksud, arahnya kemana. Itu makanya saya maksud bahwa saya itu mempunyai versi itu karena saya mendalami makna tujuan pembelajaran bahasa Indonesia itu. Jadi bukan ide saya, tetapi saya hanya menuruti perintah dari tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, nomor 2, sekarang Hirman tinggal titik-titik Pontianak. Kata apakah yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas? Kata apa? Kata depan apa ya? Tinggal di. Ya, jangan karena di sini ada apa, di mana, kapan, siapa. Nomor 3.3 KD-nya meringkas teks penjelasan eksplanasi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu harus mengerti tentang pengertian eksplanasi ini apa. Kalau belum ngerti, coba lihat di Google. Pengertian, struktur, ciri-ciri eksplanasi dan sebagainya itu harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru ya, tapi jangan ditanyakan kepada anak. Keilmuannya jangan ditanyakan kepada anak. Nah, teks penjelasan. Ini menjelaskan contohnya seperti ini. Ini yang saya temui, teks eksplanasi ilmiah bersifat tanpa media saji, teks ya, tapi langsung ditanyakan. Kalau Anda dapat menjawab berarti yang diukur kemampuan berteori, pengetahuan. Begitu Ibu. Jangan ditanyakan langsung, tapi harus ada media sajinya. Nah, ini seperti ini, misalkan bacalah teks di bawah ini ada teks. Pak Kardi seorang petani yang sukses di desanya. Dia mempunyai 10 hektar sawah dan 15 hektar kebun. Penghasilannya setiap tahun dari sawah dan kebun tidak kurang dari. Ini eksplanasi apa? Sosial saja, kejadian sosial. Pak Kardi seorang petani yang sukses. Mengapa dikatakan sukses dan sebagainya, ini penjelasannya. Jadi ini bahasa dalam bentuk teks, bukan bahasa dalam bentuk pantun. Sekali lagi harus dipahami oleh anak. Setelah itu harus bagaimana anak diajak berpendapat, boleh. Seperti ini perintahnya. Mengapa Pak Kardi dikatakan petani yang sukses di desanya? Jelaskan pendapatmu. Nah, ini ada. Jelaskan pendapatmu. Anak-anak berpendapat. Anak diuji kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya. Menyampaikan pendapat itu merupakan penggunaan bahasa. Jadi aspek yang diukur kemampuan menggunakan bahasa. Berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama ini isinya opo? Hanya kemampuan memahami saja. Nah, setelah memahami
Anak diuji kemampuan untuk berpendapat, ini namanya berkomunikasi, bisa memahami dan bisa menggunakan bahasa. Nah, bisa menggunakan bahasa, syaratnya kebahasaan atau kaidah bahasa harus dikuasai. Ini ceritanya seperti itu Bapak Ibu. Bahasa Indonesia itu. Sekali lagi, ini media saji pada soal. Media saji soal. Nomor 3, berupa bahasa dalam bentuk teks. Ini ada kabar apa, ada cerita apa, dipahami, setelah dipahami diuji kemampuannya untuk menggunakan bahasa. Nah, berpendapat, sekali lagi, meringkas ya, atau menyimpulkan, bercerita, itu semua penggunaan bahasa. Ini sudah hot Bapak Ibu. Ini sudah hot. Jadi sekali lagi, anak berpendapat, meringkas cerita, kemudian menyimpulkan, semua itu merupakan penggunaan bahasa. Jadi ketiga-tiganya itu yang diukur berbeda. Pertama pemahaman, yang kedua ini kebahasaan atau kaidah bahasa, yang ketiga penggunaan bahasa. Nah, ini sekali lagi ini pendapat saya berdasarkan tujuan bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Sekali lagi itu Bapak Ibu. Kan yang ini jelas salah Bapak Ibu, sering nih makanya pembelajaran bahasa Indonesia selama ini menurut hasil survei gagal. Tokoh-tokoh pendidikan juga mengatakan seperti itu. Karena salah konsep, ilmu bahasa dianggap sebagai ilmu sehingga dibelajarkan kepada anak. Jadi anak itu memperoleh ilmu dan teori, bukan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa. Itu membingungkan Bapak Ibu ya. Tidak, saya kira nanti kalau sudah pegangannya itu tujuan belajar bahasa Indonesia itu harus dipegang teguh, didalami, dipahami. Jadi syaratnya, cirinya soal bahasa Indonesia harus ada media saji. Media saji dalam bentuk apapun, bahasa dalam bentuk pantun, kalimat dan sebagainya, gambar monggo sesuai dengan materi dan KD-nya. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi, prinsip semua murid adalah guru, semua guru adalah murid, dimanapun tempat adalah sekolah. Ini penting sekali. Termasuk ini mungkin bermanfaat, monggo dimanfaatkan, kalau perlu di share kepada temannya kalau memang bermanfaat. Monggo di komen positif negatif monggo terserah Bapak Ibu. Saya manusia biasa, dikritiki saya siap, dan bahkan saya mengharap ada kritikan, mungkin ada kekurangan. Saya bukan ahli bahasa tapi saya guru biasa, makanya saya sering kadang ngomong juga salah, menulis juga kadang masih kurang benar, tetapi saya pemerhati pembelajaran bahasa Indonesia. Begitu Bapak Ibu, saya tertarik dengan pembelajaran bahasa Indonesia ini karena SPG saya juga SPG yang jurusan matematika dan bahasa. Kemudian S1 saya KTP itu kurikulum dan teknologi pendidikan tahun 90. Itu Bapak Ibu guru, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekali lagi ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.